Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang branding. Yeay. Kenapa branding? Karena kata branding itu saat ini menjadi sebuah kata yang sangat populer. Dan ini menjadi kata yang sangat familiar didengar oleh banyak orang. Kalau misalnya kita melihat saat ini semua orang berbondong-bondong berupaya untuk melakukan branding. Dan disitulah dia mampu untuk mengais rezeki. Kamu mau gak sih untuk mendapatkan rezeki dari branding? Jangan salah loh, branding itu bisa membuat kita mendatangkan keuntungan ya, mendatangkan cuan, mendatangkan fulus gitu ya. Oke guys, kalau kita bicara tentang branding ya, sebenarnya semua orang mampu loh untuk melakukan branding. Kamu juga Sobat Bundi bisa untuk melakukan branding. Nah, kalau kita lihat di sini kata branding, sebenarnya apa sih branding itu? Ya, beberapa pakar mengatakan bahwa branding itu identik dengan identitas. Jadi bagaimana kita mampu untuk membangun identitas kita dan memperkenalkan identitas kita. Jadi kalau kita punya sebuah identitas yang ingin diperkenalkan kepada publik, ya perkenalkanlah. Apalagi sekarang ini banyak banget media yang bisa digunakan. Ya, ada Twitter, ada Instagram, ada Facebook, ya, ada WhatsApp, ya. Kita bisa nge-branding di WhatsApp story, ya. Jadi banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan media yang ada. Nah, Sobat Bundi, kalau kita lihat di sini, bagaimana sih caranya? Aku nih pengen loh nge-branding diri aku. Bisa nggak sih? Jangan salah, kamu bisa loh untuk membranding diri kamu sendiri. Kamu bisa untuk membranding lembaga kamu. Kamu bisa untuk membranding usaha kamu, usaha orang tua. Sekarang, di mana letak susahnya? Ya, kalau susah, jadi gini. Kalau aku sih sering mengatakan, jangan pernah mengatakan tidak bisa, ya. Karena bagi aku, tidak ada yang tidak bisa dalam dunia ini. Yang ada mau atau tidak mau. Ketika kita mengatakan tidak mau, maka telah hilang satu kesempatan kita untuk bisa, gitu ya. Oke, kembali lagi kepada branding. Bagaimana sih caranya untuk membranding diri kita, untuk membranding perusahaan atau membranding, misalnya aku lagi punya usaha nih Bundi, tapi usaha aku nggak dikenal sama orang. Sekarang kita evaluasi, kita sekarang melakukan riset. Kira-kira usaha kita itu unik nggak sih? Sehingga orang akan mengenal usaha kita. Yaps, yang pertama adalah cari keunikan dari usaha kita. Cari keunikan dari diri kita kalau kita mau membranding diri kita. Terus juga kalau misalnya kita belum punya identitas, buatlah sebuah logo yang menarik, yang mudah dikenal oleh orang lain. Jadi membuat logo itu jangan yang susah, cari yang gampang. Kadang hanya nama saja itu juga bisa menjadi sebuah logo yang mudah diingat oleh orang lain. Nah, selanjutnya adalah selain logo, apalagi sih? Kamu juga perlu memperhatikan warna yang menjadi ciri khas, ya. Warna dominan yang menjadi ciri khas dari usaha kita. Kalau mau ngambil merah, mau ngambil hijau, mau ngambil kuning, orange dan lain sebagainya, yang terpenting warna dan logo tersebut itu ada korelasinya dan memiliki nilai filosofinya, ya. Atau misalnya ini banyak banget nih provider di Indonesia. Ketika kita menyebutkan warna X, orang akan langsung ingat. Ketika kita menyebutkan warna Y, orang akan langsung ingat. Ketika kita menyebutkan warna Z, itu orang akan langsung ingat. Nah, sekarang kalau misalnya kita, aduh ini aku nih udah punya logo, udah punya warna gitu ya. Kira-kira apalagi sih yang perlu dibutuhkan untuk membangun branding? Jangan lupa ya untuk membuat sebuah tagline. Kenapa tagline? Karena tagline itu memang akan mudah diingat oleh orang. Seperti kita mendengar apapun, nah klik ya, disensor ya, karena nggak dibayar. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan satu kata itu saja, kita sudah langsung ingat, oh iya itu produk X. Artinya di sini betapa warna, logo, tagline itu mempunyai pengaruh pada bagaimana kita memperkenalkan produk kita, bagaimana kita memperkenalkan lembaga kita. Nah, kalau misalnya diri kita sendiri, apa nih nanti yang diperkenalkan? Selain keunikan, kamu cari dong potensi yang ada di dalam diri kamu, sehingga nanti itu akan mempunyai value. Lihat kemanfaatannya, ya, lihat nilainya, gitu. Jadi diri kita itu memiliki manfaat
ketika kita membranding, kita memiliki manfaat untuk orang lain, ya. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, sekarang kalau kita bicara branding, sebenarnya sangat luas sekali. Karena branding itu bukan hanya untuk perusahaan yang disebut dengan corporate branding, tapi juga ada branding bagaimana kita mampu membranding diri kita sendiri yang disebut dengan personal branding gitu ya. Wow, Sobat Bundi, ini kayaknya kalau ngomongin branding memang sangat menarik banget nih ya. Aku juga sudah beberapa kali melakukan live di Instagram dan juga di webinar kita berbicara tentang masalah branding, karena ini memang menarik sekali. Di tengah pandemik ini, daripada kita menjadi kaum rebahan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah bagaimana kita mampu untuk membranding diri kita sendiri, ya. Jadi kamu kalau misalnya memang ingin membranding diri kamu, cari informasi tentang bagaimana sih cara membangun branding, atau melakukan konsultasi dengan orang-orang yang memang paham tentang branding. Makanya sekarang itu orang, kalau kita lihat ya, pelatihan-pelatihan itu banyak banget loh yang sudah menyediakan pelatihan tentang branding. Terus juga ada juga konsultan yang menawarkan jasa untuk melakukan branding, termasuk konsultan aku, Trust Me PR, promosi. Promosi Trust Me PR ya, karena aku memang punya konsultan PR. Di sini kita fokus kepada branding dan juga sebenarnya banyak banget sih, ada pelatihan, terus juga ada riset, ada juga branding dan lain sebagainya. Kalau misalnya memang kamu pengen tahu apa sih Trust Me PR itu, nanti bisa lihat di websitenya dan juga ada di Instagramnya ya. Oke guys, Sobat Bundi, kayaknya kalau kita bicara tentang branding, ini tidak cukup ya hanya dengan durasi sekian menit. Karena memang kalau bicara tentang branding itu akan sangat luas sekali. Apa aja sih yang ada di dalam branding, bagaimana sih tujuan untuk membranding, bagaimana sih caranya aku nih ingin membangun personal branding, dan lain sebagainya. Jangan kemana-mana, makanya klik dong loncengnya supaya nanti kamu dapet informasi keberlanjutan dari branding ini ya, dari tentang materi-materi branding atau misalnya pengalaman-pengalaman branding dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa untuk komen ya. Apa sih yang pengen dibahas selanjutnya? Itu silakan untuk komen. Nanti kalau misalnya aduh aku ingin ngebahas tentang personal branding, maka nanti part berikutnya aku akan menampilkan tentang bagaimana kita akan ngebahas bersama tentang personal branding ya. Oke guys, Sobat Bundi, dimanapun kamu berada, tetap jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan, dan kalau memang terpaksa harus keluar ya, jangan lupa nih maskernya ya. Atau sekarang itu udah ada loh face shield ya, yang lucu-lucu. Jadi artinya tetap jaga diri kita, karena bagaimanapun virus ini masih ada di sekitar kita. Jadi tetap jaga diri masing-masing, gunakan protokol kesehatan, dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, klik loncengnya, dan jangan lupa juga untuk di-share ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Diah Rahmi Astuti. Sampai ketemu lagi dengan Bundi. Oke Sobat Bundi, akhirnya sekarang dia undur diri dulu nih, karena kita nanti akan melanjutkan di episode berikutnya. Oke, see you, dadah, bye-bye.